Oke, welcome back to channel Gong Marawa, channel yang akan menambah pengetahuan kita tentang musik, khususnya musik etnik. Nah, di kesempatan kali ini kita masih akan bahas tentang kecapi. Di sini saya punya dua macam kecapi. Nah, kecapi apa ini? Mari kita lihat. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya Anda subscribe channel ini, dan jika ini video ini bermanfaat silahkan kasih komen dan tinggalkan jempolnya. Hari ini kita masih akan review tentang kecapi. Nah, di video-video saya sebelumnya saya pernah beberapa kali bahas tentang kecapi. Jadi kecapi Minang itu atau kecapi si Jombang itu tidak hanya ada di Minang ya, di Payakumbuh, tapi juga tersebar di berbagai pulau di Indonesia, juga tersebar dari berbagai negara. Dan dari tinjau sejarah pun seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa seperti di India, Jepang, Sulawesi, bahkan di Bali sendiri mereka juga punya instrumen yang sama dan tentunya dengan nama yang berbeda. Nah, kalau kawan-kawan belum tonton, ada baiknya kawan-kawan tonton dulu video. Ada baiknya kawan-kawan tonton dulu video tersebut. Silahkan klik aja di kartu di atas, atau saya sudah lampirkan di deskripsi untuk link videonya. Nah, kebetulan hari ini saya mendapatkan pinjaman ini juga kecapi, tapi ini asli buatan Jepang, dan di Jepang itu namanya Taisogoto atau Taisogoto gitu. Nah, hari ini saya akan membuat video perbandingan di mana ini adalah kecapi buatan Minang. Kalau nggak salah ini di Payakumbuh pabriknya. Ini meskipun udah tapi ini buatan lokal. Saya akan coba bandingkan dengan kecapi buatan dari Jepang, asli buatan Jepang. Ini memang dibeli di Jepang loh. Ini punya salah satu dosen kami di kampus. Kebetulan dia waktu itu punya agenda ke Jepang, jadi dia beli Taisogoto atau kecapi ini. Nah, penasaran kan? Mari kita coba compare atau kita bandingkan. Oke, saya akan bahas dulu satu persatu. Nah, pertama dari segi body. Saya lihat di sini kalau Taisogoto ini memang terbuat dari dari kayu yang kokoh. Bodinya kokoh. Kalau kita bandingkan dengan dari buatan Minang, ini juga dari kayu, tapi entah, saya nggak tahu apakah kualitas kayu di sana dengan di sini berbeda. Tapi saya yakin mungkin karena pemilihan mungkin, karena kan kalau orang luar tuh memang total ya untuk membuat sesuatu gitu. Nah, jadi kalau kayunya sih lebih kokoh ini ya, dan memang ini standar pabrikan kayaknya gini. Nah, kemudian dari segi tut yang digunakan, kalau buatan Jepang ini dikasih karet gitu, dan bikinannya pun dibikin lebih cekung. Ini yang tanpa karet, jadi agak cekung, sehingga kalau kita tempel jari di sini dia nempel gitu. Dan ada beberapa yang juga dikasih karet sehingga lebih luas tempelannya di jari. Nah, sedangkan kalau kita coba bandingkan dengan buatan di sini lokal, mereka bikin agak jembung seperti buah baju. Jadi ketika kita pencet itu ada kemungkinan ini bisa lari, apalagi kalau tangan kita licin gitu. Nah, jadi itu sih kalau saya rasa kurang minusnya. Nah, kita lanjut. Tadi body udah. Nah, sekarang dari segi senar gitu. Uniknya kalau buatan Jepang itu mereka punya satu senar yang low gitu, yang kalau ini kemungkinan senar 4 pada gitar ya, kalau saya nggak salah senar 4 pada gitar. Dan jumlah senarnya pun lebih banyak. Kalau di kecapi Minang biasanya hanya jumlah 3, kalau kecapi
Jepang ini dia punya 5 senar. Jadi ada 4 senar yang biasa, yang ukuran senar 2 atau senar 1 pada gitar. Kemudian ada senar low. Nih, biasanya di sini di stem sama, sehingga ketika dimainkan jadi lebih apa ya, lebih harmonik lah, karena ada eh, apa ya, orkestrasinya pun full, ada suara low, high gitu, jadi lebih asik. Nah, dan kan kalau kalau kita bandingkan dengan ini yang buatan Minang hanya ada 3 senar, nah, tidak ada low-nya, jadi agak apa ya, high-nya itu lebih tinggi, sehingga istilahnya kalau di sini masih bunyinya dalam istilah Minang gitu. Oke, selanjutnya dari segi nih, saya nggak tahu apa namanya, tapi kalau kita sebutnya di sini untuk tempat setelannya, setelan nada gitu. Kalau buatan Jepang ini udah standar ya, kayaknya udah standar pabrik, dibikin kayak gitar, sehingga kita mau setel pun asik gitu, tinggal mutar. Nah, jadi lebih nyaman gitu kita stemnya, dan pegangannya pun lebih kokoh. Sedangkan ada yang beberapa buatan lokal juga kurang standar sih kalau menurut saya gitu, karena hanya dengan baut, dan untuk stem pun kita butuh semacam kayak tang untuk, atau kunci 8 ini kayaknya. Tapi juga ada sih buatan lokal yang udah pakai apa, udah kayak gini gitu. Nah, kira-kira itu dari segi organologinya. Next. Oh iya, ini uniknya satu lagi, karena di Taiso Goto Jepang tuh kan juga ada kelas-kelasnya. Ini udah dikasih semacam apa, spool pada gitar gitu. Jadi kita nggak butuh mic todong lagi untuk ketika harus bermain perform gitu. Jadi udah ada, juga ada pengaturan volume. Jadi tinggal colok pakai jack 3,5, ini 3,5 mm, langsung on gitu. Gitu. Oke. Nah, terakhir kita akan coba bandingkan. Kalau masalah bunyi itu selera Anda, silakan mau pilih Anda. Saya akan coba mainkan dengan part yang sama sedikit saja. Oke. Pertama, Taiso Good. Saya akan mainkan part melodi si Jobang bagian pertama aja ya, intronya aja. Kecapi Minang. Oke, baiklah, itu tadi perbandingan antara buatan Jepang dengan buatan kita lokal di Minangkabau. Khususnya nggak tahu saya apakah Payakumbuh, apakah nggak tahu. Tapi jangan apa, saya bukan menyudutkan, tapi buatan kita pun ini yang saya contohkan adalah buatan yang paling lama dan paling banyak yang ada di apa, khususnya di isi Padang Panjang. Tapi buatan sekarang dari mahasiswa sendiri pun udah ada yang jadi pengrajin alat musik sendiri, udah bikinannya pun udah mulai-mulai agak standar gitu. Nah, jadi intinya saya pikir buatan Jepang ini memang lebih lebih oke ya, lebih oke, karena memang punya standar yang bagus, dan pembuatannya pun lebih detail, bahkan pemilihan kayunya pun memang bagus sih menurut saya. Jadi tapi secara permainan dia masih bisa dipakai, apakah Anda bermain dengan gaya Minang, apakah Anda nanti bermain dengan gaya Bali, penting Bali, atau bermain dengan gaya Jepang sendiri, itu bisa sebenarnya gitu. Nah, oke, itu tadi video komparasi kita. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semua dan menambah pengetahuannya.
Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara komen dan kasih like. Oke, terima kasih. Pantengin terus channel Gaung Marawa. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.